Jumpa lagi di podcast Jumpa Tengah bersama saya Adrian Rasiki dan Saya dengan Husni. podcast Jumpa Tengah episode 15. Ya, kita kali ini kembali bersama tema yang lain. Kita kedatangan narasumber yang kece ini. Teman-teman pasti udah familiar ya saat dengan bapak kita yang ganteng ini adalah manajer registrasi dan marketing UT Medan. Jadi mau tanya sih gini, Bang Husni, kalau registrasi mata kuliah itu kan kita milih sendiri atau udah dipilihin nih dari kampusnya? Kadang kan mahasiswa nih banyak yang bingung nih, Pak, kayak mana caranya registrasi mata kuliah? Saya masih bingung nih. Ada nggak yang berbeda? Mana tahu beda layanan beda ya cara registrasinya ya? Kalau dia layanan SIPAS, itu teman-teman pada saat registrasi mata kuliah, jadi gini, mungkin ini ya langkah stepnya ya kali ya, Benar, langkah benar. teknisnya. Caranya gimana sih registrasi mata kuliah? Nah, cara registrasi mata kuliah itu yang pertama teman-teman masuk dulu ke akun MyUT teman-teman. Oke. Masuk ke akun MyUT, ini untuk yang untuk yang baru dan yang lama sama stepnya, melakukan registrasi mata kuliah. Masuk dulu ke akun MyUT. Setelah masuk akun MyUT, nanti di situ ada menu kan di bagian, kalau di handphone tuh biasanya ada garis 3 ya, Ya, di ya, ya. kiri ujung itu ada garis 3. Silahkan itu diklik. Nah, nanti itu akan langsung muncul tuh pilihan-pilihannya. Nah, kalau yang teman-teman dari laptop atau dari komputer itu biasanya menunya udah langsung muncul tuh. Lebih gampang ya nyari Lebih ya. gampang, kelihatan dia semuanya gitu. Tapi kalau yang dari handphone, teman-teman harus klik dulu lambang 3 garis itu di bagian kiri atas. Nah, setelah diklik itu lambang 3 garis bagian kiri atas, pilih menu registrasi. Kemudian nanti teman-teman pilih registrasi mata kuliah. Benar. Nah, untuk teman-teman yang mengambil layanan SIPAS gitu ya. Sebelum masuk ke sana, jadi sebelum teman-teman memilih mata kuliah atau melihat mata kuliah yang sudah diambil, teman-teman di situ terlebih dahulu harus mengisi kembali alamat. Alamat Ini pengiriman ya. alamat untuk mengirimkan modul gitu Oh, jadi teman-teman. dikirim ke alamat masing-masing nanti ya, Iya, Bang ya? dikirim ke alamat masing-masing. Itu untuk yang kita nggak usah bicara ini ya, pendas non pendas, Iya, itu malah iya. bingung. Bingung. Pokoknya Kita kalau misalkan secara kalau misalkan general ada dulu. diminta alamat, silahkan isikan alamatnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada diminta alamat, ya udah, Ya, gitu, bisa oke. di skip aja. Tapi kalau misalkan di situ diminta untuk tambah alamat, silahkan tambah alamat. Kemudian setelah itu teman-teman harus memilih lokasi ujian, gitu ya. Lokasi ujian ini untuk apa nih, Bang? Nah, lokasi ujian ini adalah lokasi nanti untuk teman-teman mengikuti ujian. Jadi Oh, kalau misalkan nih teman-teman itu sekarang posisinya mungkin sekarang ada di Medan, tapi perkiraan bulan Desember itu kan kita ujian. ya. Mungkin Desember nanti saya kayaknya udah di Jakarta gitu kan. Nah, teman-teman pilih aja lokasi ujiannya di Jakarta. Jadi Oh, nanti otomatis data teman-teman itu, data ujian ya, data ujian teman-teman itu nanti otomatis akan sampai di Jakarta. oke, oke. Gitu. Jadi jangan lupa pilih tadi, kalau misalkan diminta nulis alamat, tuliskan dulu alamatnya yang lengkap. Jadi biar nanti si pengantar modulnya itu nggak Nggak kebingungan, salah nggak ya. salah, Nanti karena banyak ngetuk. juga yang gitu. Iya, ngetuk pintu sebelah jadinya kan. Jadi ini deh, jadi tetangga nanti yang menerima. Setelah mengisi alamat, kemudian mengisi lokasi ujian. Nah, Ya. baru nanti teman-teman beralih ke di scroll ke bawah tuh, di scroll ke bawah. Nanti di situ kalau untuk yang SIPAS, yang ngambil layanan SIPAS itu mata kuliahnya udah otomatis muncul. Oh, udah ada di situ Udah berarti dari ya. situ. Oke. Gitu ya, udah otomatis muncul, teman-teman langsung tinggal klik registrasi mata kuliah untuk yang SIPAS ya. Langsung klik registrasi mata kuliah, kemudian setelah itu nanti ada muncul catatan apakah mau buat billing gitu ya, mau buat tagihan, silahkan klik ya buat tagihan. Nah, setelah nanti teman-teman klik ya buat tagihan, maka nanti di situ akan muncul tuh. Scroll lagi ke bawah, di scroll ke bawah itu nanti akan muncul kayak billing tuh, muncul Oke. billingnya. Oh, Ya, ya. nanti di situ ada aksi mau dicetak billing, nanti teman-teman tinggal klik di situ. Nah, itu bisa keluar tuh nanti billingnya. Mata kuliah yang diambil apa saja, kemudian nominalnya berapa, kemudian tanggal terakhir pembayarannya sampai tanggal berapa. Oh, berarti batas akhirnya udah Batas dari situ akhirnya ya. sudah ada di situ. Oke, oke. Kemudian nanti di situ juga ada layanannya ya, apakah teman-teman tutorial online atau tutorial webinar gitu ya. Itu. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan sudah dapat eh, istilahnya billing, Struknya ya. struknya, teman-teman bisa bawa itu ke Bank. bank,
Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan lain-lain gitu. Nah, Iya. tinggal disebutkan aja nomor tagihannya. Oke. Gitu, yang disebutkan nomor tagihan, nanti petugas Indomaret, Alfamart atau Udah bank, paham ya? udah paham. Udah paham. Gitu. Itu untuk yang SIPAS. Nah, kalau untuk yang non SIPAS, yang terutama teman-teman yang ahli kredit nih. Teman-teman yang ahli kredit itu pada saat registrasi mata kuliah non SIPAS ya, seluruhnya non SIPAS. Ya. Pada saat registrasi mata kuliah sama, pertama buat dulu alamat, kemudian memilih lokasi ujian. Setelah memilih lokasi ujian, nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode mata kuliah. Oh berarti manual bang Manual. ya? Bukan Nggak udah ada otomatis. situ otomatis. Nah, Ya, jadi ya. teman-teman harus memasukkan satu-satu kode mata kuliah. Nah, dari mana dasarnya? Silahkan teman-teman cek di katalog. Ya. Makanya pada saat awal pendaftaran awal daftar itu kan di aplikasi muncul apakah mau cetak katalog Benar. atau enggak gitu. Nah, itu sebaiknya cetak katalog. Tapi katalog UT pun gampang, tinggal googling aja katalog Universitas Terbuka Ya, Online. ya, udah bisa Googling, di-download ya. Bisa langsung di-download di situ. Nah, cek aja tuh tinggal dari katalog online itu langsung menuju program studinya. Di situ nanti ada setiap mata kuliah ada semester berapa. Nah, kalau yang non SIPAS ini teman-teman bebas mengambil mata kuliah. Oh jadi semester akhir juga boleh diambil bang? Boleh, asal kalau misalkan mata kuliah yang prasyarat biasanya nggak bisa. Oh dia ada beberapa mata Ada beberapa kuliah, mata kuliah yang kayak misalkan TAP, Oke. TAP, tugas saya program itu kan dia ada mata kuliah syaratnya, ada 4 mata kuliah syarat kalau nggak salah harus sudah lulus. Itu nggak bisa langsung diambil, gitu. Jadi teman-teman tinggal masukkan kode mata kuliah, nanti simpan. Nanti masukkan lagi kode mata kuliah, simpan. Masukkan lagi kode mata kuliah, simpan. Nah jangan lupa kode mata kuliah tadi dapat dari mana? Dapat dari katalog, gitu ya. Jadi saran saya teman-teman yang baik itu non SIPAS maupun teman-teman SIPAS sebaiknya silakan download katalog online Universitas Terbuka, terutama di di panduan program studi teman-teman. Ya. Misalkan kalau manajemen itu harus dia tahu tuh mata kuliah apa aja yang diambil gitu kan. Benar. Itu. Jadi intinya itu download katalognya Ya, untuk download KRPL ya, katalog. karena kan situ semua daftar mata Betul, kuliahnya ya. betul. Ya kayak layaknya kita mau mau nengok jalan pakai map dulu bang pakai ya. map dulu. Jadi teman-teman kalau yang RPL khususnya RPL silakan di-download katalognya biar nggak bingung kode mata kuliahnya lihat dari mana. Terus kalau yang SIPAS tadi kayaknya gampang ya bang ya. Iya, tinggal kalau SIPAS gampang. tinggal ngisi alamat sama lokasi ujian, tinggal klik simpan, udah jadi deh registrasi mata kuliah. betul. Nah tadi juga ada dijelasin cara bayarnya. Teman-teman kalau misalnya kebingungan bayarnya gimana, itu bisa langsung aja ke bank. Kita itu ada mitra, Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, bisa juga ke Postpay atau ke Indomaret, Alfamart. Jadi nggak perlu bingung lagi, tinggal bawa nomor tagihannya, silakan langsung datang ke bank. Nah, ngomong-ngomong soal registrasi mata kuliah tadi udah dibayar. Misalnya kita nih saya jadi mahasiswa baru nih bang, udah registrasi mata kuliah, udah bayar. Terus selanjutnya saya ngapain lagi bang? Oke, kalau misalkan sudah registrasi mata kuliah, Ah, bayar. Nah, saya mau ngingetin juga nih, Iya. registrasi mata kuliah kita itu paling lambat tanggal 8 September. 8 September, oke. 8 September ya. Kemudian bayarnya kapan terakhir? Bayarnya terakhir ada sebenarnya pembayaran terakhir itu ada di billing. Oke. Ada di billing yang teman-teman cetak gitu. Tapi sekalian gue saya ingetin pembayaran terakhir itu paling lambat tanggal 11 September. Nah, tapi ini saya mau wanti-wanti nih teman-teman. Tolong sekali ini sebenarnya gini ya, di UT itu kan semuanya seluruhnya itu hampir aplikasi. Ya. Jadi aplikasi itu dia ada masanya loadnya tuh tinggi. Biasanya di akhir-akhir itu banyak yang akses. Oh iya. Nah iya, kalau iya, banyak iya. yang akses, teman-teman melakukannya antar Terakhir-akhir. aja gitu. Oh. Pada saat banyak yang akses itu biasanya nanti takutnya ada trouble Iya, atau betul, ada apa betul. gitu kan. Nah jadi saran saya jangan ditunda gitu daripada gitu ya. Sayang kan udah daftar misalkan yang RPL tuh 400.000 atau yang non RPL sudah bayar 100.000, udah pemberkasan udah oke semua, tinggal registrasi mata kuliah Masih ditunda-tunda nunggu-nunggu, ya. gara-gara nanti deh masih tanggal 8. Nah, jangan jangan ditunda-tunda karena nanti takutnya kalau misalkan ada trouble di di akhir-akhir jadi akhirnya gagal karena ada Ya. juga beberapa yang seperti itu. Gagal dia melakukan registrasi mata kuliah atau bahkan pada saat pembayaran nanti aja di pembayaran tanggal 11 gitu kan Iya, misalkan. iya, iya. Jadi dia nunda-nunda, tahu-tahu pas tanggal 11 itu ada listrik padam lah, ada inilah, ada itulah. Nah, jadi Macem lah itu, Pak, ya. macam banyak sekali. Soalnya pengalaman begitu. Jadi teman-teman Nggak bisa bayar manual ke sini bang? nggak bisa lah. Nggak bisa ya?
Kalau bayar manual ke saya bisa aja, cuman nanti buat saya uangnya. Oh iya. Berarti nggak bisa teman-teman. Nanti Iya. sama Pak Usni makin kaya nanti Pak Usni. Jangan ya Nanti saya teman-teman ya. makin kaya gitu. Habis itu saya pakai ini rompi orange. Gitu ya. Berarti memang bayarnya tuh online Bang ya, nggak Iya, bisa manual ke kantor. nggak ada. Soalnya banyak kayaknya kejadian. Iya. Pas saya mau bayar di sini aja gitu Iya, ya. katanya di bank ngantri lah inilah ya nggak bisa gitu. Heeh. Kita tadi seperti yang disampaikan Bang Ian bahwasanya bank itu kita sudah ada seluruh bank ya, bank BUMN. Kemudian ada pos. Jadi datang ke kantor pos pun bisa. Kalau nggak datang ke Alfamidi, Alfamart dan apa namanya Indomaret gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Kok saya Oh, apalagi yang dilakuin? Oh, udah oke. siap nih semua nih. Oh, udah siap semua. Udah bayar tenang-tenang ya? Mas saya. Udah Oke. bayar. Ngapain lagi nih? Ngapain saya nih? lagi? Jadi kalau teman-teman sudah selesai bayar, nah ini juga jangan lupa nih, langsung biasanya teman-teman itu diminta untuk mengaktifasi akun e-learning. Aktivasi akun. Nah, biasanya aktivasi akun. Nah, ini juga sering ketemu nih gini Bang Ian. Jadi teman-teman nih udah bayar. Bayarnya baru 1 jam yang lalu misalkan. Iya. Terus dia mau langsung aktivasi e-learning. Nggak bisa kan? Iya. Dia langsung ngadu, Pak ini kenapa saya nggak bisa mengaktifasi akun e-learning gitu. Nah teman-teman biasanya aktivasi akun e-learning itu ada apa namanya, ada jedanya ya. Oke. Ada jedanya setelah melakukan pembayaran. Jadi biasanya 3 hari setelah pembayaran itu dia baru bisa apa namanya, Aktivasi. kemudian dia juga nanti baru bisa mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Oke. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan baru bayar hari ini, nah untuk aktivasi e-learningnya silahkan dilakukan 3 hari setelah proses pembayaran. Siap. Gitu. Jadi ini dikasih info aja, jadi biar teman-teman nanti nggak kebingungan karena banyak juga pertanyaan kayak gitu. Iya sih. Ya. Apa nanti ini diinfoin ke teman-teman nanti ya? Boleh, ya nanti biasanya gini juga, UT Medan itu nanti akan di flyernya untuk aktivasi akun e-learning dan mengisi form kesediaan Dan mengikuti tuton. tuton itu biasanya nanti akan disampaikan di akun Instagram UT Medan dan Facebook. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya. Iya. Nah, Follow ya guys. nah terus tadi setelah bayar, apalagi tadi akun e-learningnya sudah diaktifasi. Nah setelah itu teman-teman tinggal menunggu modul datang. Biasanya modul itu datang 2 minggu setelah teman-teman melakukan pembayaran. Gitu. Biasanya 2 minggu setelah melakukan pembayaran. Nah tapi jangan lupa juga dipantau akun Instagram UT Medan. Untuk apa? Untuk jadi mahasiswa yang sudah resmi dan sudah melakukan registrasi mata kuliah dan melakukan pembayaran SPP, itu nanti untuk mahasiswa baru kita akan ada yang namanya orientasi mahasiswa baru. Oh, kayak apa? Gitu. Ospek. Ya, cuman ospeknya kalau di UT sih smooth ya maksudnya. Oh, nggak ada peluncu. Nggak ada peluncu, Nggak ada peluncu gitu. ya. Paling Bang Adrian nanti yang peluncu-peluncu sedikit. Berarti nanti pas orientasi itu nanti kita jelasin lagi cara tentang aktivasi tuton itu masih sempat ya? Masih sempat. ya. Cuman kalau misalkan bisa dilakukan Sendiri. silakan lakukan sendiri gitu. Tutorialnya banyak di YouTube. Iya. Gitu ya, di YouTube. Kadang kan memang kalau mahasiswa ini ngeluhnya nanti udah lewat waktunya Iya, biasanya baru datang ke kampus. Pas saya nggak ikut kuliah kenapa gitu ya? Iya. Kamu ikut OSMB enggak Pak? Ya. Itu. Jadi teman-teman penting ya ikut OSMB itu Iya. karena Wajib ya? Wajib. Karena kenapa? Cara belajar di UT, kemudian cara dapat nilai sampai cara teman-teman lulus itu semua disampaikan di kegiatan OSMB dan PKBJJ gitu. Jadi dan untuk semester ini luring semua. Luring semua? OSMB-nya. Nggak ada yang daring Bang? Nggak ada. Jadi yang untuk yang susulan nanti belum tahu ya? Nggak tahu. Pokoknya jangan berharap pada susulan. Oke. Pokoknya kita semuanya itu Wajib schedulekan wajib datang. wajib luring, wajib datang. Keren Gitu ya. dong, jumpa kawan-kawan yang lain ya. Kawan-kawan, betul. Ya jadi teman-teman OSMB ini dimanfaatin dan juga nanti ada pelatihan juga nanti Bang Iya, ya. Ada ada pelatihan pelatihan. juga itu 2 hari, selama 2 hari biasanya OSMB di UT Medan itu 2 hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau teman-teman sempat-sempatin lah dulu untuk 2 hari itu, kalau bisa cuti silakan dicuti untuk ikut karena kenapa ini cuma sekali aja kok, Iya. seterusnya nggak ada lagi. Jadi Tapi kalau mau teman-teman- ikut seterusnya juga nggak apa-apa. oh boleh ya. Kali semester aja depan kan, mau ikut lagi mau gitu ikut ya. lagi kan. Ya kadang-kadang namanya mahasiswa ya. Iya lumayan dapat makan gratis. Iya.
Oke, tadi udah kita bahas setelah registrasi, udah bayar uang kuliah, ngapain, ya, aktivasi tuton tadi ya untuk ke learning. Setelah itu, nah saya mau tanya lagi nih Bang, kan tadi udah bahas registrasi mata kuliah, udah terakhirnya tanggal 8 ya, 8. tanggal 11. Terus mulai pembelajarannya kapan nih? Oke. Untuk pembelajarannya sekarang itu sebenarnya ada di kalender akademik ya. Ada di kalender akademik itu 2 Oktober. Oh tanggal 2. Nah, 2 Oktober. Itu serentak? Jadi gini, biasanya kalau untuk yang tutorial online itu Ya. mulainya hari Senin. Hari Senin itu tanggal berapa ya? Nanti coba teman-teman cek sendiri. Kalau yang tuton atau tutorial online itu mulainya hari Senin. Senin Ya, ya. jadi teman-teman langsung bisa buka aplikasinya tuh. Aplikasi Tuton. Oh, atau sebelum tanggal 2 itu teman-teman sebenarnya bisa ngecek kelasnya semua sudah masuk atau enggak di e-learning itu. Nanti kalau misalkan teman-teman ngambil 7 mata kuliah yang Tuton ya, berarti nanti di situ ada 7 mata kuliah tuh. Di situ nanti teman-teman juga udah bisa ngecek-ngecek tuh, udah bisa spill kawan-kawan saya dari mana aja ya gitu. Nanti bisa kenalan juga. Jadi misalkan ini kan kita di Medan. Nanti teman-temannya ada yang dari Kudus, ada yang dari Papua gitu, ada yang dari Sulawesi. Nyampur semua ya? Nyampur semua. Atau ada yang di luar negeri. Jadi teman-teman bisa spill di akun e-learningnya. Oh sudah ada kelasnya. Terus nanti klik-klik aja, jangan takut rusak ya. Nggak ada yang rusak kalau teman-teman ngeklik itu. Klik-klik aja tuh nanti, oh teman saya di mana yang ngelihatnya, nanti di situ ada partisipan. Nah partisipan itu teman-teman bisa ngecek. Oh teman-teman saya ada yang namanya ini. Ya, bisa tukaran nomor WA bisa, gitu ya. Bisa tukaran nomor WA juga. Bahkan ada yang jodoh. Ada yang jodoh ya, alhamdulillah. Ya jadi teman-teman jangan takut walaupun belajarnya mandiri tapi tetap bisa berinteraksi ya kan. Bisa berinteraksi sama tutornya juga bisa ya. Tutornya juga bisa. Jadi bukan berarti kita ditinggalin sendiri, nggak enak belajar di UT, bisa ya semua belajar sendiri sama modul gitu ya kan. Enggak, kita ada juga panduan-panduannya juga udah ada di situ ya. Jadi teman-teman dibiasain bacain panduan dulu sebelum memulai sesuatu. Jadi biar nggak tersesat gitu. Apapun di UT ini udah ada panduannya. Jadi kalau memang rajin aja baca panduannya pasti nggak ketinggalan atau nggak ketinggalan informasi gitu ya. Jadi kuliah di UT itu memang awal-awalnya kayak sulit gitu Bang ya, karena belum terbiasa aja mungkin ya. Betul. Tapi nanti udah lama-lama udah semester 2, semester 3, rupanya gampang. Rupanya. Oh iya, sama tadi kan yang Tuton. Nah ada lagi kan kita yang untuk mahasiswa PGSD, PG PAUD, kan kita ada jadwal tutorial tatap muka webinar, ya? tatap muka. Iya. Nah, tatap muka kita itu sekarang virtual ya, jadi menggunakan Microsoft Teams. Mungkin teman-teman pada saat waktu SMA dulu atau ikut seminar-seminar luar itu kan biasanya pakai Zoom. Nah, kalau kita itu nanti pakai Microsoft Teams. Nah, teman-teman yang sudah aktivasi akun kampus ya, itu sudah otomatis dia bisa masuk ke akun Microsoft Teams gitu. Nah, untuk yang teman-teman yang mengikuti tutorial tatap muka melalui webinar, itu jadwalnya biasanya Sabtu dan Minggu. Oh iya. Gitu, jadwalnya Sabtu dan Minggu. Nanti di situ, kalau itu teman-teman langsung ketemu sama sama teman satu kelasnya, gitu. Dan ketemu langsung sama dosennya yang mengajar, gitu. Jadi teman-teman nanti untuk jelasnya silahkan update informasi di kalender akademik satu, sama jangan lupa juga pantengin Instagram UT Medan karena info terbaru itu pasti kita update di Instagram seperti itu, dan Facebook ya. Kalau yang angkatan-angkatan saya biasanya masih Facebook. Gitu. Ya mana gampangnya aja ya. Ini kita lagi udah buat TikTok nih, tapi lagi baru benetas ya TikToknya ya. Jadi teman-teman bisa follow aja salah satu, jika pakai TikTok silakan follow TikTok UT Medan. Kalau pakai Instagram silakan di follow Instagram. Kalau pakai Facebook follow Facebook kita. Terus ada juga YouTube kita, ini nanti juga tayang di YouTube. Jadi teman-teman bisa tonton siaran ulangnya. Kalau memang nggak nyaman nonton Instagram, silakan nonton di YouTube juga boleh. Kita udah sediain tuh dari episode 1 podcast kita sampai sekarang itu udah ada semuanya di YouTube. Di situ banyak ilmu yang bermanfaat tentang seputar UT atau seputar ilmu lain yang dari luar. Jadi yang ganti itu cuman hostnya, tapi tetap orang UT Medan juga semuanya. Jadi kita di sini ganti-gantian nih sebagai narasumber, sebagai host ya Bang Husni ya. Kita akan menyapa terus sampai teman-teman itu sudah selesai registrasi, bayar SPP sampai menjadi mahasiswa itu kita tetap layanin. Sampai ujian. Sampai ujian. Sampai wisuda ya, sampai wisuda kita layanin terus. Jadi nggak ada selesainya untuk pelayanan UT Medan itu, karena kita mendepankan pelayanan prima. Jadi teman-teman kalau memang ada masalah tidak nyaman atau
di luar kendali atau nggak tahu mau gimana, silakan datang aja ke kampus, lebih enak dijelasinnya daripada memang via telepon atau via WA karena kan terbatas aksesnya gitu ya. Jadi kalau memang mau datang langsung aja ke kampus di Jalan Bromo nomor 29. Nah, nanti bisa jumpain saya, Pak Oki atau Pak Usni nanti bisa. Ya. Eh, untuk kedepannya nanti kita akan ada question and answer session ya di hari Jumat itu nanti bersama Pak Oki dengan Putri. Nah, jadi nanti kalau mau ditanya-tanya silakan hari Jumat itu kita open session untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jika mau bertanya silakan situ. Juga kita sekarang udah ada siaran layanan virtual ya Bang ya? Iya. Layanan virtual di mana Bang? Boleh sebutkan Layanan linknya? virtual melalui Zoom ya, Bang Fajar. Itu startnya. Oh dari Teams ya? dari Oh, Teams. sorry, dari Microsoft Teams. Itu bisa ke linknya aja langsung di sl.ut.ac.id/layanan virtual. Nah itu kita buka dari jam 8.30 sampai jam 15.30. Nanti ada petugasnya yang melayanin teman-teman. Kalau mau langsung tatap muka dengan pelayanan karena nggak sempat kesini bisa secara jarak jauh ya. Ada lagi Bang yang mau ditambahin kira-kira? Oke, mungkin gini ya teman-teman, apa namanya, di UT itu kan semuanya by system gitu ya, dan setiap sistem itu kan ada panduan. Nah jadi dan UT itu menyiapkan berbagai panduan untuk masuk ke aplikasi atau sistem tersebut. Nah kalau teman-teman yang apa namanya tidak, kan orang tuh punya macam-macam ini ya, apa ya istilahnya, punya macam-macam preferensi itu apa sih Yan? Sumber Macam-macam preferensi. maksudnya yang maunya sukanya kayak apa nih? Ya, mau baca yang mau membaca atau mau yang bisa dilihat video gitu ya. Mau jadi audio betul, visual mau boleh. Audio visual atau apa. Jadi kalau di YouTube itu banyak sekali tutorial, mau aktivasi akun Tuton, mau apa namanya registrasi mata kuliah. Mau apapun di YouTube itu banyak sekali, tinggal cara registrasi mata kuliah UT gitu, non SIPAS gitu, langsung nanti keluar semuanya dan itu benar semua gitu. Maksudnya step-stepnya benar semua karena yang membuat itu ada yang memang dari UT daerah, ada yang dari mahasiswa, kebanyakan mahasiswa tuh yang buat. Ya, dan itu pasti bermanfaat ya. Jadi gampang sih untuk bisa tahu. Kemudian nanti ada lagi tuh misalkan cara apa lagi ya setelah registrasi atau cara membuka tutorial online gitu. Nah itu juga ada nanti semua di akun di YouTube itu. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu, nggak usah takut bingung caranya gimana gitu. Atau bahkan misalkan setelah ini apalagi ya gitu. Nah nanti dijelasin tuh, ada juga yang suka menjelaskan. Jadi informasi itu sangat terbuka. Silakan teman-teman apa namanya akses sebanyak-banyaknya, semakin sering akses semakin nggak buta teman-teman sama kuliah di UT gitu. Artinya ada guidance-nya, ada tuntunannya. Oke, that's it. Kita bakalan balik lagi di episode-episode berikutnya tentang seputar UT atau juga seputaran ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya bersama host-host saya atau Ibu Eka atau yang lain. Nanti bakalan mendampingin teman-teman sampai kita nggak ada bosan-bosannya ya Bang ya, lalu on kita ya. Iya, kita on terus nih. Jadi kalau mau check it out bisa berkunjungi di Instagram UT Medan atau Facebook UT Medan, boleh nanti kita share di situ. Oke, kita akhirin sesi podcast episode 15 kali ini bersama saya dengan Rasiki dan saya dengan Husni. Iya, kita sampai berjumpa lagi. Ciao, bye bye. Jumpa tengah. Grrr.